Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aslirianda sebagai Ketua Kelompok Proyek Dasar Pemrograman Mobile, dan anggota saya yang pertama Destri Rama Putri, Fitria Afriani, dan Respi Rahmansyah. Di sini kami membuat proyek aplikasi menu makanan pada tempat makan, yaitu menu makanan seblak. Dan aplikasi ini diperuntukkan untuk si pelayan pada tempat makan tersebut, supaya si pelayan mudah dan tidak keliru untuk mencatat pesanan-pesanan dari pelanggan yang ingin memesan seblak. Baiklah, saya akan menjelaskan menu pertama, yaitu menu home. Yang di sini terdapat data menu, yaitu nama, kode, dan harga. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Destri Rama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aslirianda sebagai Ketua Kelompok Proyek Dasar Pemrograman Mobile, dan anggota saya yang pertama Destri Rama Putri, Fitria Afriani, dan Respi Rahmansyah. Di sini kami membuat proyek aplikasi menu makanan pada tempat makan, yaitu menu makanan seblak. Dan aplikasi ini diperuntukkan untuk si pelayan pada tempat makan tersebut, supaya si pelayan mudah dan tidak keliru untuk mencatat pesanan-pesanan dari pelanggan yang ingin memesan seblak. Baiklah, saya akan menjelaskan menu pertama, yaitu menu home. Yang di sini terdapat data menu, yaitu nama, kode, dan harga. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Destri Rama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Afriani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi ini. Pada saat awal kita menjalankan aplikasi akan tampil form login. Nah, pada form login itu terdapat penginputan username dan password. Dan terdapat dua button, yaitu button login dan button reset. Button login itu kegunaannya untuk masuk ke dalam aplikasinya, dan reset itu dia untuk menghapus data yang telah diinputkan, data username dan password. Jika ada kesalahan dan tidak mau mengklik satu-satu untuk menghapusnya, kita bisa mengklik button reset untuk menghapus data yang salah saat diinputkan. Pada button reset, codingannya itu seperti ini, short kodenya seperti ini. Pada folder view dan folder from terdapat file login. Nah, file login untuk form loginnya. Di sini ada button, yaitu dua button login dan button reset. Saya akan menjelaskan button reset. Di sini ada button reset. Ada functionnya itu untuk mereset atau menghapus, atau reset itu untuk kembali ke awal, itu untuk mengosongkan inputannya. Di sini ada xt-get-cmp form login. Form login ini yaitu ID dari loginnya. Di sini ada ID form login. Jadi sesuaikan dengan xt-get-cmp form login pada button research.
Kembali pada tampilan, di sini akan dicoba button research-nya. Inputkan terserah dulu username-nya, password-nya juga terserah. Nah, kita akan mencoba klik button research, apakah berhasil atau tidak. Kita klik research. Nah, maka dia akan terhapus jika kita menginputkannya salah dan tidak perlu mengklik satu-satu kolom penginputannya. Langsung klik research aja. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba button login. Pada button login di sini ada file login.js untuk form loginnya, dan terdapat text field name, label username, dan text xtype password field name, password, placeholder password, label password. Nah, di sini ada button login. Handlernya tuh ada function, tapi functionnya tuh nggak dijelaskan di sini, tapi akan dijelaskan di dalam login controller. Login controller ini dibuat baru untuk memberikan function agar bisa masuk ke dalam aplikasinya. Bikin file baru yaitu login controller, tapi di dalam folder form sama dengan login.js. Ini login controller. Di login controller itu ada function on login, dan di button login tadi pada file login kan ada button login dengan handlernya on login. Dan pada login controller tuh on loginnya itu sebagai function. Function di sini dia mengatur name dan password, dan ada kondisi if else. Jika name-nya tuh kita atur di sini dia Putri, passwordnya tuh pembeli, maka akan muncul alert login success. Dan else, jika salah kita menginputkannya, maka akan muncul konfirmasi username atau password Anda salah. Nah, langsung saja dicoba. Di codingan kita mengatur name atau username-nya tuh Dea Putri dan passwordnya tuh pembeli. Maka kita inputkan Dea Putri untuk username-nya, passwordnya tuh pembeli. Kita klik login. Nah, jika benar sesuai dengan source code pada login controller, maka dia akan timbul alert atau tampil alert pemberitahuan bahwa login sukses. Klik OK. Maka di sini akan tampil aplikasinya yang terdiri dari tab bar menu home, user, group, setting. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tab bar menu users. Pada tab bar users itu terdapat form pemesanan sebelah cookie. Di sini terdapat inputan name, nomor handphone, email, pilihan menu-menu sebelah yang akan dipilih, jumlah makanan yang akan dipilih, level makanannya seperti ini, alamat lengkap, alamat si pembeli. Lalu terdapat 3 form, yaitu disable field, research, dan back to home. Pada form pemesanan sebelah cookie ini source kodenya yaitu pada users. Pada saat kita ingin memasukkan form user pada menu-menu di sini, pada tab bar aplikasinya yaitu ada home user, kita akan mengatur yaitu pada main. Pertama, xtdefine apk view form user ini kita ambil dan taruh ke require main-nya di sini, apk view form user. Selanjutnya pada button user di sini, pada tab bar user di sini kita akan memasukkan xtype dari user. Di sini xtype usernya itu user, maka pada mainnya kita bikin user juga, maka dia akan muncul tab bar menu usernya pada aplikasi ini. Nah, user itu terdapat dalam folder form
dan form itu di dalam view. Nah ini user.js untuk form pemesanan sebelah cookie tadi pada tab bar menu user. Nah di sini terdapat itemnya, yaitu terdapat name, password, email, ya sesuai dengan yang ditampilkan di sini pada form pemesanan sebelah cookie. Lalu terdapat button di sini ada disable field, button research, dan back to home. Pertama saya akan mencoba button disable field. Disable field ini dia tuh untuk mengunci inputan. Jadi kalau kita klik disable field, dia tuh nggak akan bisa menginputkan apa-apa. Ini di sini udah ke kunci. Kalau kita klik lagi, kan ini langsung enable field, kita klik lagi, maka dia akan memungkinkan untuk menginputkan. Nah ini codingan untuk button disable field-nya. Ada function di sini, field 1 dan field 2. Selanjutnya yaitu, dan juga di sini ada if else kondisi disable field dan enable field. Selanjutnya saya akan menjelaskan button research. Button research itu sama seperti sebelumnya pada form login. Dia akan menghapus data-data yang kalau kita inputkan salah. Misalkan di sini kita menginputkan nama ya, Dea Putri misalkan, nomor handphone, dan terserah ya nomor handphone. Nah di sini email dea@gmail misalkan.com. Jika ada kesalahan penginputan, kita klik research. Nah maka dia akan menghapus datanya langsung semuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu button back to home. Button back to home ini dia akan kembali ke tab bar menu home yang ini. Jadi ini codingannya, back to home. Nah di sini ada button back to home. Ada function, dalam function itu ada alert, kita akan pindah ke home. Dan ada var main view xtgcmp appmain. Appmain ini yaitu ID dari main.js. Nah di sini ada main.js. Pada button back to home ini kan dia akan kembali ke home. Home itu kan dia pada main, pemanggilan pada main. Jadi ambil pada main ini. Jadi pada main ini kan kita buat ID-nya tuh appmain. Terus pada user, pada button back to home, for main view xtgcmp, di dalamnya kita masukkan ID dari main, appmain seperti sebelumnya pada main ini. Yang ini. Sekian sini. Terus main view dot set active item. Terus masukkan angka 0. 0 ini yaitu dia akan menghitung. Pada home ini hitungnya tuh 0. User ini 1, group ini 2, setting ini 3. Maka 0 kan kita akan kembali ke home. Maka dia dalam set active itemnya tuh 0. Maka pada codingan set active itemnya tuh 0. Balik lagi kepada tampilannya, kita akan mencoba button back to home. Klik button back to home. Di sini akan muncul alert kan. Kita akan pindah ke home. Klik OK. Nah, dia akan langsung pindah ke tab bar menu home. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan aplikasi dari anggota sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pada menu tab bar group, di mana di dalam menu tab bar group ini ada search name dan juga ada button back to form pemesanan, dan juga ada menu-menu sebelah
cookie-nya. Pada program Basic Data View-nya ini, dia adalah file dari folder group, di mana pada search field-nya tadi dia akan meresearch search name-nya dengan function-nya itu personal store-nya itu dia akan memfilter nama yang ada pada personal.js, nama field-nya yang akan di research dari personal.js ini. Selanjutnya juga ada menu button back to form pemesanan, di mana di sini ada function alert-nya, yaitu kita akan pindah ke user, dan juga for main view-nya up main, di mana up main ini adalah ID main-nya. Dan juga ada main view set active item 1, di mana pada saat kita akan back to form pemesanan, dia akan kembali kepada menu tab bar user, karena set itemnya itu kita mulai dari 0. Jadi pada tab bar menu home itu 0 dan tab bar menu usernya itu 1. Dan di sini set aktif itemnya kita buat 1 karena dia akan kembali kepada user yang kita inginkan itu. Selanjutnya ada item TPL, di mana item TPL-nya itu ada foto, kode, dan nama, dan price, di mana item TPL itu adalah yang ada pada gambar ini. Dan ketika kita mengeriset name-nya, dia akan terbaca kepada kalimat yang kedua. Misalnya ya, kita search name sini sebelah ceker. Setelah kita masuk ke kalimat 2, ini dia akan muncul sebelah ceker dan juga sebelah komplit. Ketika kita ketik sebelah ceker, maka yang muncul hanya akan sebelah ceker saja. Ketika kita hapus E-nya aja, itu dia akan muncul 2 sebelah komplit, karena dia itu sesama diawali dengan C. Ketika kita klik menu button back to form pemesanan, maka akan muncul pesan alertnya, yaitu kita akan pindah ke user. Kita klikkan saja OK, maka dia akan kembali kepada user, karena tadi kita sudah membuat set itemnya itu menjadi 1. Selanjutnya akan dibahas lagi oleh kelompok selanjutnya. Dah, Bek, gitu aja, Bek. Untuk selanjutnya anggota lainnya, Nak. Selanjutnya akan dibahas lagi oleh anggota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Rama Putri dari kelas 5D. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari anggota-anggota saya. Di sini saya menjelaskan di bagian menu setting. Pada menu setting terdapat form, kritik, dan saran terhadap aplikasi cookie. Pada tampilan ini terdapat pengisian data, yaitu ada kita memasukkan nama, masukkan kritik pada penggunaan aplikasi cookie, masukkan saran pada penggunaan aplikasi cookie. Di sini terdapat 3 menu button, yaitu yang pertama ada reset, save, dan logout. Kita isi data. Masukkan nama Desri Rama Putri. Kritik ini terserah kita apa yang mau kita isi. Masukkan saran pada penggunaan aplikasi cookie, terserah juga kita mau isi apa. Gunanya reset ini menghapus setelah kita mengisi data. Kita klik reset, maka data akan terhapus. Terus selanjutnya, setelah kita mengisi data, bisa kita langsung klik menu button save. Maka aksinya akan keluar, yaitu saran dan kritik
diterima. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Semoga dapat membangun dan bermanfaat bagi aplikasi kami. Terus langsung saja kita klik OK. Selanjutnya yaitu menu button logout. Logout ini digunakan untuk kita keluar dari form kritik dan saran terhadap aplikasi cookie, tapi akan diarahkan pada form login. Langsung aja kita klik logout-nya. Terus langsung saja kita klik yes. Maka kita akan diarahkan pada tampilan form login user. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan coding pada form kritik dan saran pada aplikasi cookie. Dan ini adalah tampilan pada coding form kritik dan saran terhadap aplikasi cookie. Di sini saya memberikan nama filenya yaitu placeholder label. Terus Xtype ini digunakan untuk pemanggilan atau menampilkan. Saya beri nama placeholder label. Terus selanjutnya yaitu title, kritik dan saran terhadap aplikasi cookie. Selanjutnya ada ID form saran. ID form saran pada file ini saya beri form saran. Terus selanjutnya ini adalah pada pengisian data, yaitu ada masukkan nama Anda, masukkan kritik dan penggunaan aplikasi cookie, terus masukkan saran pada penggunaan aplikasi cookie. Terus selanjutnya ini adalah codingan pada 3 menu button yang saya buat, yaitu ada reset, save, dan button. Untuk codingan reset yaitu style background color-nya, terserah apa yang mau kita buat. Saya membuat warna. Terus axt.getCMP ini digunakan untuk memanggil ID pada form saran. Pada saat kita mengisi datanya, maka kita klik resetnya, maka akan terhapus. Terus selanjutnya yaitu menu button save, yaitu saat kita mengklik menu button save, maka gunanya extmsg.alert ini digunakan untuk menampilkan aksi saat kita mengklik save, yaitu aksinya saran dan kritik diterima. Terima kasih atas saran dan kritiknya, semoga dapat membangun dan bermanfaat bagi aplikasi kami. Terus selanjutnya yaitu adalah menu button pada logout. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan kendala atas aplikasi yang sedang kami buat sekarang ini. Mungkin di sini aplikasi kami terlalu sederhana. Karena itu kami di sini belum menemukan kendala. Dan rencana fitur tambahannya, mungkin di sini kami akan membuat di menu home ini akan membuat tombol atau button ke menu, langsung ke menu pemesanan makanan. Ya baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya dan kami kelompok yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar pula.